Setelah Liao dan Finina ditangkap, Hong secara pribadi mengatur persidangan. Bahkan Dewa Petir muncul di tempat percobaan. Liao dan Finina menganiaya keluarga para pejuang lagi dan lagi. Setelah itu, mereka membunuh banyak penjaga dalam perjalanan untuk melarikan diri. Pembantaian sembarangan ini membangkitkan kemarahan pejabat tingkat tinggi Istana Dewa Perang. Buktinya kuat, ditambah kejahatan serius Liao dan Finina. Mahkamah Agung segera mengumumkan putusan. Liao dan Finina dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi segera. Mendengar hasil ini, Finina ambruk ke tanah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mereka tidak hanya gagal membalaskan dendam putra mereka, tetapi sekarang mereka juga berada di tangan Luo Feng. Kengganan dan kebencian muncul di hatinya. Finina menatap Luo Feng dengan mata kesal. Ingin menyeret Luo Feng ke neraka bersama. Liao tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Kepalanya yang gelap rendah. Dengan acuh tak acuh menerima penilaiannya. Bahkan setelah mengetahui hasil hukuman mati. Wajah Liao masih setenang sumur kuno. Damai menakutkan. Luo Feng, yang mendengarkan di auditorium, memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Keluhan antara dia, Liao dan Finina akhirnya akan berakhir. Tapi ketika matanya tertuju pada Liao, Luo Feng tidak bisa tidak merasa sedikit gelisah. Penampilan Liao terlalu tenang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Setelah persidangan, Liao dan Finina dikelilingi oleh sekelompok penjaga lapis baja. Dikawal ke area hutan belantara, ini adalah tempat eksekusi. Sebagian besar anggota Dewa Perang dan Dewan meninggalkan tempat kejadian setelah persidangan. Hong dan Dewa Petir juga termasuk di antara kerumunan yang pergi. Luo Feng menyaksikan eksekusi melalui layar TV. Dia ingin secara pribadi menyaksikan eksekusi Liao dan Finina, dan benar-benar melepaskan ikatan di hatinya. Pada platform eksekusi besar, Liao dan Finina mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Meskipun mereka kejam, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Tapi perasaan mereka satu sama lain tulus. Liao memeluk pinggang Finina, menatap wajah cantik dan cantik di depan. Dengan mata minta maaf bercampur kasih sayang. Mata menawan Finina berkedip. Mampu mati dengan kekasihnya, dia sebenarnya tidak memiliki penyesalan di hatinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak mau adalah dia tidak bisa menyeret Luo Feng ke neraka bersama. Sebelum eksekusi, Liao dengan sayang mengangkat pipi pucat Finina. Dia mengangkat wajahnya dan mencium bibir merah Finina dengan ganas. Inilah curahan cinta dan kebanggaan keluarga Bolinas. Mereka harus menerima kematian dengan anggun. Lengan Finina di sekitar Liao terus mengencang. Dan air mata kristal membasahi matanya. Menikmati kehangatan terakhir. Saat waktu eksekusi mendekat, penasihat Liu He melangkah maju, dia bertanggung jawab atas pelaksanaan misi pemenggalan. Cahaya dingin berkedip, dan kepala Finina jatuh ke tanah. Wanita menawan, seksi dan cantik ini, akhirnya sampai di penghujung hayatnya. Sampai kematiannya, matanya masih terbuka lebar. Penuh dengan kebencian dan kengganan. Fina. Melihat kematian istrinya, Liao mengaum dengan marah. Kebencian dan kemarahan terjalin di dalam hatinya. Membuat tubuhnya bergetar hebat, mata merah dengan darah dan air mata. Pada saat ini, emosi yang muncul di hati Liao meledak sepenuhnya. Ribuan kebencian seperti gunung berapi yang meletus, menyapu setiap sel di tubuhnya, mendorong potensi Liao secara ekstrim. Penasihat Liu He yang akan mengeksekusi Liao, melihat sesuatu yang aneh. Cahaya di sekitar Liao menyatu ke arahnya. Aura yang kuat mendistorsi ruang di sekitarnya, yang merupakan pendahulu dari terobosan yang akan datang. Liu He tidak berani menunda lagi, bila di tangannya terangkat tinggi. Dan dia akan mengayunkannya ke bawah. Sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Liao, warnai seluruh ruang dengan lapisan darah. Hati-hati. Liu He mengingatkan, intuisi sang seniman bela diri membuatnya mencium bau nafas yang berbahaya. Namun belum menunggu penjaga di sekitarnya untuk merespons. Satu demi satu lampu merah seperti tembakan laser ke segala arah. Kemudian datang ratapan kesakitan penjaga itu. Lampu merah Liao dengan mudah mematahkan armor mereka dan menembus tubuh mereka. Adegan eksekusi tiba-tiba berubah menjadi api penyucian yang mematikan. Darah menodai bumi, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Liao benar-benar di luar kendali. Kematian Finina memiliki dampak psikologis yang parah padanya. Biarkan dia menembus penghalang level planet dan berhasil maju. Liao setelah terobosan, bahkan menguasai kemampuan khusus, light yang sama dengan Hong. Ini memungkinkan Liao tidak hanya mengendalikan cahaya yang sangat mematikan, tetapi juga memiliki kecepatan yang tak tertandingi, melalui gambar yang dikembalikan oleh layar. Luo Feng melihat adegan pelarian Liao. Melihat Liao tanpa pandang bulu membantai para penjaga. Luo Feng sedang terburu-buru, tanpa ragu-ragu. Dia mengendarai pesawat ulang-alik yang melarikan diri ke area hutan belantara di mana tempat eksekusi berada. Cepat, cepat. Wajah bermartabat Luo Feng ternoda oleh embun beku. Semakin cepat dia terbang, semakin cepat dia tiba di tempat eksekusi. Semakin besar kemungkinan untuk menyelamatkan penjaga yang tidak bersalah. Tetapi ketika Luo Feng tiba di tempat kejadian, dia membeku di tempat. Luar biasa melihat kengerian di depan. Mayat para penjaga T-Rex pos di mana-mana di tanah. Dan mereka semua mati. Hanya Liu He yang masih memiliki sedikit nafas. Tetapi dia juga terluka parah. Luo Feng bergegas maju dan membuat perawatan sederhana untuk cedera Liu He.
Pada saat yang sama, penyesalan muncul dari hatinya. Mata Luo Feng sedikit merah jika dia tidak memberi Liao kesempatan sejak awal. Mungkin penjaga ini tidak akan mati. Setelah memastikan bahwa Liu He tidak akan dalam bahaya, Luo Feng berdiri dengan tegas. Dia akan berurusan dengan Liao dan sepenuhnya menghapus momok ini. Liu He kelelahan, dia mengulurkan tangannya dengan susah payah dan meraih pergelangan kaki Luo Feng. Sekarang Liao telah menerobos untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat planet dan memiliki kemampuan cahaya yang sangat kuat. Dia tidak berpikir Luo Feng adalah lawan Liao. Sikap Luo Feng tegas, semua ini disebabkan olehnya. Adalah tanggung jawabnya untuk menyelesaikan. Bagaimanapun Luo Feng berubah menjadi bintang jatuh. Mengejar ke arah pelarian Liao. Mengetahui bahwa Luo Feng tidak bisa dihentikan. Liu Yi hanya bisa melihat latar belakang kepergian Luo Feng dengan wajah khawatir. Segera, dia mengubah telepon Hong. Laporan singkat ke Hong masalah menghancurkan Liao melalui tingkat planet dan Luo Feng pergi sendirian untuk mengejar Liao. Mendengar ini, wajah Agung Hong tiba-tiba menjadi serius. Buru-buru memanggil penjaga, mempesona. Biarkan dia mendukung Luo Feng secepat mungkin. Kekhawatiran Hong sama dengan Liu He. Luo Feng adalah generasi muda dengan potensi besar, tapi dia belum menembus ke tingkat planet. Hong merasa bahwa tindakan Luo Feng kali ini sembrono, dan dia takut itu akan menjadi tragedi. Di pihak Liao, dia sudah lama menduga bahwa Luo Feng akan mengejarnya. Dia tidak mencoba melarikan diri terlalu jauh. Saat melihat Luo Feng mengejar dengan cepat, senyum sinis melintasi wajah panik Liao. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Suaranya seperti guntur yang menggelinding. Luo Feng, itu semua kamu. Ini semua kamu. Liao mengaum dengan liar, auranya naik ke puncaknya. Matanya melebar seperti lonceng tembaga. Tembakan darah yang pekat penuh dengan kebencian yang tak tertandingi untuk Luo Feng. Pada saat ini, Liao seperti dewa pembunuhan. Putus asa untuk membunuh Luo Feng. Luo Feng juga sangat marah, tubuhnya penuh dengan semangat juang. Memanggil setelan Dewa Hitam. Ini adalah tindakan tak berdasar Liao dan Finina berkali-kali. Mengarah pada hasil saat ini, Liao dan Finina yang sangat menyayangi putra mereka, mendorong keluarga mereka ke jurang malapetaka abadi. Diam. Mendengar kata-kata Luo Feng, kebencian di hati Liao dimobilisasi lagi. Wajahnya berubah ke tingkat yang lebih menakutkan. Sekarang dia tidak memiliki anak laki-laki dan istrinya sudah meninggal. Dia tidak akan rugi apa-apa. Lampu di sekitar tubuh Liao melompat dengan liar, bungkus dalam kekuatan kekerasan dan tak tertandingi. Membanting ke Luo Feng dengan keras. Dari awal pertempuran, Liao berjuang dengan hidupnya. Dia tidak peduli seberapa serius cederanya. Bahkan jika dia mati, itu tidak masalah. Selama dia bisa membunuh Luo Feng, itu sudah cukup. Bum-bum, Liao bertabrakan dengan Luo Feng. Ada suara yang memekakkan telinga. Dan bumi di bawahnya bergetar. Serangan Liao seperti hujan deras. Menyerang Luo Feng tanpa celah. Setiap kali dia bergerak, dia mengambil nyawa Luo Feng. Pada saat ini, Liao benar-benar dewa pembunuhan. Semua gerakannya hanya menyerang, tetapi tidak bertahan. Dia akan menukar hidup untuk hidup, dan membunuh Luo Feng sepenuhnya. Mata Luo Feng dingin. Liao, yang melukai keluarganya dan melibatkan penjaga yang tidak bersalah berkali-kali. Tentu saja Luo Feng tidak akan melepaskannya. Dengan tangannya, dia menahan serangan ganas Liao lagi dan lagi. Pada saat yang sama, Luo Feng mendorong kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Dia akan menggunakan shuttle pengeboran untuk berurusan dengan Liao. 12 pisau terbang mengembun menjadi kerucut di bawah kendali kekuatan spiritual agung Luo Feng. Ini adalah bentuk pertama dari drilling shuttle, drilling cone. Liao, pergi ke neraka. Ada tatapan ganas di mata Luo Feng. Dan dia memanipulasi bor untuk menusuk Liao. Mata merah Liao berkedip dengan takjub. Dia merasakan kekuatan yang kuat yang membuatnya mencium ancaman kematian. Detik berikutnya, Liao benar-benar terpana. Cahaya keemasan menembus tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Menembus lubang besar di dadanya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat planet, dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Liao menatap Luo Feng dengan tidak percaya. Nafas kehidupan dengan cepat menghilang. Di bawah kekuatan destruktif berikutnya dari kerucut pengeboran. Tubuh keras Liao benar-benar robek dan hancur. Berubah menjadi kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Luo Feng menatap Liao dengan ekspresi dingin. Lalu menghela napas panjang. Keluhan ini akhirnya berakhir hari ini. Segera, kisah Luo Feng memenggal Liao menyebar ke seluruh istana Dewa Perang. Pesawat cerdas di dekatnya kebetulan mengambil gambar Luo Feng yang sedang mengendalikan senjata drilling shuttle dan membunuh Liao dengan satu gerakan. Seluruh istana Dewa Perang benar-benar mendidih. Dan mata serakah keluar dari mata para penasihat yang kuat. Banyak penasihat mulai diam-diam merencanakan, dan ingin diam-diam mengambil tindakan untuk merebut senjata ampuh itu dari tangan Luo Feng. Hong juga merasakan bahwa situasinya tidak baik. Dan dia dan Dewa Petir segera memanggil Luo Feng. Mengadakan lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik tingkat planet untuk bertemu bersama. Dia ingin melenyapkan kemungkinan membunuh Luo Feng sejak awal.